Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam materi yang berikut ini ya, materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas beberapa item yang hubungannya dengan materi-materi Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Indonesia? Kita menelusuri konsep negara, kemudian tujuan negara, kemudian juga urgensi dasar negara itu sendiri. Konsep negara itu seperti apa? Kenapa dibangun negara Indonesia? Kemudian konsep dari tujuan negara itu berasal dari mana? Kenapa dan seterusnya. Dan setiap negara itu mesti punya seperti ini konsepnya, tujuannya, kemudian juga pentingnya dasar negara. Dasar negara artinya satu simbol, satu nilai yang harus dilakukan, yang menjadi roh suatu negara itu berjalan ya. Kemudian kita juga menggali sumber yuridis, historis, sosiologis dan politis ya tentang Pancasila. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara itu dari mana? Kemudian sumber historis Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Sumber sosiologisnya Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Kemudian sumber politisnya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Selain juga esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi kita wajib paling tidak mengetahui beberapa alasan, beberapa sejarah, sumber-sumber kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara oleh pendahulu-pendahulu kita, dan tentunya harusnya tetap relevan dengan sampai sekarang ini, sehingga kita perlu mendalami, mengkaji lebih jauh dasar-dasar dasar negara Pancasila ini dalam kehidupan akademis, kemudian juga kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam tata negara ya, tata kelola negara, kemudian juga kehidupan sosial kemasyarakatan itu ya. Jadi yang pertama kita bahas konsep negara, bentuk negara, pemerintahan dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, dan bagaimana cara atau jalan mewujudkan tujuan negara itu akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara-negara yang bersangkutan. Sehingga Indonesia harus ketika merdeka, dia harus menentukan konsep negaranya itu seperti apa. Kemudian tujuan negaranya itu seperti apa. Kemudian dasar-dasar negara yang dianut oleh satu negara itu seperti apa. Ya. Kemudian tujuan negara, tentunya tujuan negara Indonesia sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian melindungi segenap tumpah darah, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Tujuan negara tiap negara itu tentunya berbeda-beda tergantung dari aspek-aspek historisnya, kemudian juga aspek-aspek yang melatar belakangi satu negara itu membentuk suatu negara. Jadi antara negara Amerika, kemudian negara India, negara Indonesia tentunya tujuannya berbeda-beda ya. Kemudian urgensi dasar negara itu seperti apa? Dasar negara itu merupakan satu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang bersumber pada yang menjadi ya, kalau misalnya Pancasila itu bisa disebut menjadi sumber dari segala sumber hukum,
sekaligus cita-cita hukum ya, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam satu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum ya pada cita-cita dari masyarakat. Urgensi jasa negara karena apa? Karena ketika kita tidak punya pedoman dalam bernegara, itu nanti masyarakat, kelompok masyarakat akan akan mencari pedoman hidupnya sendiri-sendiri ya, sehingga akan terjadi polarisasi antar kelompok masyarakat dan golongan itu. Saya dasarnya ini, yang B dasarnya ini. Oleh karena itu, karena Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, agama, dan ras, tentunya harus disatukan dalam satu dasar norma, satu norma yang bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Norma-norma dasar Pancasila itulah yang paling cocok ya, yang paling sesuai, dan mungkin di awal-awal pada waktu pembentukan dasar negara itu mungkin ada perdebatan, tapi itu sudah diselesaikan oleh pendahulu-pendahulu kita dan sudah disepakati oleh pendiri-pendiri bangsa kita, sehingga Pancasila itu sudah ditetapkan sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara, juga bersosial dalam hubungan sosial kemasyarakatannya ya, seperti itu. Jadi konsep negara, tujuan dan urgensi negara itu paling tidak kita harus tahu. Kemudian kita mengapa Pancasila itu sangat urgent dalam satu sistem bernegara kita ya, alasannya tadi ya. Kemudian sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dalam kajian yuridis bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disebutkan bahwa Pancasila juga merupakan dasar negara. Kemudian TAP MPR nomor 18 MPR tahun 98 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 78 tentang P4 Eka Prasetya Pancakarsa itu ya, itu dicabut, kemudian di situ diganti dengan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Berarti tidak ada TAP MPR yang mengatur secara detail atau pelaksanaannya seperti pada zaman dulu. Tapi secara umum itu tetap dikatakan dalam TAP MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Itu aspek yuridisnya ya. Kemudian aspek historisnya itu tentunya untuk mencapai kesepakatan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara itu mesti ada prosesnya. Ya, prosesnya di mana pada tahun 1 Juni 45 Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda ya, itu si filosofis grondslag ya bagi Indonesia yang merdeka. Dan pada pidato itu juga menyebutkan dasar negara ya. Dasar negara tentunya akan digodok bahwa sehingga akan terbentuknya Pancasila itu. Pancasila yang berlaku sekarang itu merupakan hasil karya dari beberapa aliran politik ya yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi beberapa macam aliran, beberapa macam pendapat, komponen masyarakat ya, itu sehingga timbul kesepakatan Pancasila itu sebagai dasar negara. Itu aspek historisnya. Kemudian juga Pancasila itu muncul sebagai dasar negara itu juga sumbernya dari masyarakat sendiri, dari aspek sosiologisnya ya.
Karena di Indonesia itu ada bermacam-macam agama penganut kepercayaan, maka nilai-nilai ketuhanan itu sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, ya. Jadi sila pertama itu sebenarnya bersumber dari aktivitas dari nilai yang sudah dianut oleh masyarakat di Indonesia, ya. Ada yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ya. Yang di situ akan menimbulkan akan menganut satu nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam sila pertama itu ada nilai-nilai ketuhanan yang merupakan dasar sosiologis dalam satu bernegara. Jadi negara mengakui bahwa nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang berasal dari masyarakat itu dijadikan dasar, ya. Kemudian yang kedua, tentunya dari nilai ketuhanan itu akan timbul interaksi antar manusia, ya, secara universal. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, bersifat sosial itu akan dikemas dalam sila kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu. Itu bersumber dari masyarakat sendiri. Ketika dia mempunyai nilai spiritualitas, kemudian berinteraksi, itu ada etika, ada nilai kemanusiaan, maka di situ timbul akhirnya ada ide-ide yang bisa diformulasikan dalam sila di Pancasila. Ya, kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, ya. Walaupun Indonesia terdiri dari beberapa pulau, tapi mereka ingin mendirikan satu negara, satu visi berkebangsaan, bahwa kita itu adalah satu bangsa, satu tanah air, ya. Sehingga timbullah persatuan, harus ada persatuan yang kuat yang mengikat antara antar bangsa, antara kelompok satu dengan yang lain. Jadi Pancasila pada sila ketiga ini mempertemukan kemajemukan yang ada di masyarakat dengan membangun visi yang sama terhadap kesejahteraan bangsa, kemudian juga kedekatan emosional, historis dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat, aktualisasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi beberapa pendapat, beberapa itu harus diaktualisasikan bahwa kita harus mengutamakan mufakat dalam memutuskan sesuatu, ya. Kita tidak, tapi walaupun seperti itu kita harus kata mufakat itu harus dikedepankan, walaupun permusyawaratan walaupun tidak ada mufakat itu nanti mesti ada solusi-solusi yang bisa kita ambil untuk memutuskan sesuatu. Nah, itu harus harus benar-benar etika seperti itu harus benar-benar bisa diaktualisasikan di beberapa komponen kehidupan bernegara kita, ya. Kemudian yang kelima, nilai ketuhanan, kemanusiaan, cita-cita kebangsaan, demokrasi itu sejauh mungkin bisa mewujudkan keadilan sosial. Jadi komponen-komponen sosiologis yang pertama, kedua, ketiga, dan empat itu seyogyanya bisa kita jadikan alat, kita jadikan nilai, kita jadikan nilai bersama untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu keadilan sosial. Kemudian sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara itu juga sering kita peroleh, kita dapatkan informasi bahwa Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Ada beberapa legal standing atau beberapa statement yang ada di undang-undang bahwa kita harus berlandaskan etika
dalam berpolitik itu harus berdasarkan Pancasila. Ya, seperti itu. Kemudian esensi dan urgensinya seperti apa? Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi bangsa sejak tahun 1945, tepatnya 18 Agustus 45. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa kita dalam membangun negara prinsip-prinsip konstitusional. Jadi sudah disepakati ya, ini sudah disepakati oleh pendahulu kita bahwa dasar negara itu adalah Pancasila dan tidak bisa dirubah lagi, kecuali nanti akan susah sekali merubahnya karena dasar negara kemudian juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pendiri cita-cita pendahulu dan pendiri bangsa Indonesia ya. Kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu harus tetap diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara ya, berpolitik dan seterusnya. Pokoknya dalam interaksi antar warga, antar kelompok, antar golongan itu harus berdasarkan Pancasila. Dalam pendekatan institusional, dalam institusi ya, yaitu membentuk menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara dan terpenuhnya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi pendekatan institusional di dalam institusi negara, institusi apapun ya, organisasi, kemudian juga partai politik ya, dan seterusnya itu harus bersumber pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya. Kemudian dalam aspek human resources ya, ada orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan aparatur itu melaksanakan nilai secara murni dan konsekuen dalam memenuhi tugasnya. Ya kita lihat aja di beberapa sila dalam Pancasila. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi melakukan tugas kenegaraan, tugas sebagai warga negara itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga kehidupan antar manusia, bagaimana berkemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana menyatukan visi kebangsaan kita, bagaimana dalam memecahkan masalah kita sehingga kita tujuannya pada masyarakat yang adil dan makmur. Itu ya. Jadi prinsip-prinsip dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara seperti itu. Oke, mahasiswa, jadi itu yang kita bahas. Mungkin ini beberapa inti yang kita bahas dalam membahas Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin ada beberapa referensi yang harus dibaca untuk melengkapi pengetahuan, kemudian melengkapi wawasan Anda tentang Pancasila. Kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.